Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita ada sampai saat pagi hari ini, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Jangan takut. Di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Ini merupakan lanjutan dari kisah pelayanan Yesus yang telah melakukan pelayanan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita akan sama-sama belajar dari beberapa bagian dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi Yesus menyuruh murid-muridnya berlayar dengan menggunakan perahu sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Yesus. Dan dalam beberapa saat di atas perahu, murid-murid Yesus ini merasa nyaman. Mereka berada dalam zona kenyamanan dan tidak ada masalah. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, yaitu Yesus yang berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Pada saat itu mereka sangat diliputi oleh perasaan takut dan gentar. Mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Awalnya mereka tidak menyadari kalau itu Yesus. Yesus yang telah memerintahkan mereka untuk pergi lebih dulu. Dan Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perkataan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini sungguh meneduhkan jiwa murid-murid dan membangkitkan keberanian, memberikan pengharapan kepada mereka. Sehingga salah satu murid Yesus, yaitu Petrus mengenali suara Yesus. Sehingga di dalam Matius pasal 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus percaya bahwa perkataan yang diucapkan oleh Yesus sungguh berkuasa, sehingga membuat Petrus yakin sekali dan ia pun berani untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan ucapan Yesus itu. Kemampuan Petrus muncul oleh karena keberaniannya yang juga mempercayai perkataan Yesus itu, sehingga ia melangkahkan kakinya ke air. Awalnya dia berhasil. Di dalam Matius pasal 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Petrus bersama murid-murid lainnya? Keadaan kondisi yang kurang baik, badai persoalan, kesusahan dan penderitaan yang sering menghadang perjalanan hidup kita, hal itu tidak ada hubungannya apa-apa dengan kemampuan kita untuk menerima mujizat dari Allah. Yang harus kita lakukan ialah mengarahkan pandangan kita yang tertuju kepada Yesus dan menghampirinya dengan iman, bukan kepada masalah. Ketika kita percaya pada firman Tuhan dan kita melakukannya, maka firman itu pasti nyata dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ada kebimbangan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka kita jangan bimbang. Kita harus sungguh-sungguh percaya
bahwa Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Yesus sanggup menyembuhkan kita. Yesus sanggup memulihkan keluarga kita. Yesus sanggup mengubahkan apa yang terjadi di hari-hari ini. Kita harus percaya dan kita harus imani itu. Untuk itu jangan biarkan ketakutan dan kebimbangan itu hadir dalam hidup kita. Meskipun banyak berita-berita yang kita dengar di hari-hari ini, jangan biarkan itu membuat kita semakin lemah. Tetapi kita harus yakin dan berani, jangan takut. Sebab Allah selalu menyertai dan siap menolong kita. Asalkan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan supaya tenang dalam menjalani hidup kita saat-saat ini? Yang pertama adalah hidup di dalam doa. Di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Alkitab tidak pernah berhenti menasihati agar kita selalu bertekun di dalam doa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa sulit untuk berdoa. Doa sebagai suatu hal yang sulit dilakukan. Sehari ada 24 jam, tetapi rasa-rasanya kita sulit menyediakan waktu. Jangankan 1 jam, beberapa menit saja kita spesialkan untuk Tuhan, untuk berdoa. Itu sangat sulit untuk kita lakukan. Sebagai orang percaya kita harus tetap berdoa. Doa seperti nafas kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, percaya kepada firman Tuhan. Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, jangan pernah terpengaruh oleh masalah yang sedang terjadi. Sekalipun itu buruk atau kurang baik keadaannya, pada saat segala sesuatu dalam hidup kita ini tidak ada kepastian, ingat, kita harus andalkan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian dan di dalam Tuhan ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, tetap arahkan pandangan kita kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita terus melakukan firman-Nya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang akan terjadi dalam setiap pribadi kita. Pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya dan Ia tidak pernah terlambat menolong kita. Poin yang keempat, jangan takut, percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Jangan kita takut di hari-hari ini. Jangan biarkan ketakutan-ketakutan kita membuat kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi percayalah, serahkanlah ketakutan kita itu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di hari-hari ini. Ketika kita mencari Tuhan dan kita bersekutu dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya ada kedamaian, ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab semuanya, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Roh Kudus-Mu membimbing kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh tiada terukur kasih setia.